Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Rizka Maulidina dari kelas E Prodi Farmasi. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pendidikan kefarmasian di Indonesia. Jadi buat kalian yang belum tahu gimana kefarmasian di Indonesia, bisa ya disimak podcastnya sampai habis. Zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan Hindia Belanda itu udah ada farmasi di Indonesia. Tapi baru hanya pendidikan asisten apoteker. Warga negara Indonesia itu pertama kali tercatat lulusan pertama tahun 1908 yang diuji di Surabaya, dan lulusan kedua terjadi pada tahun 1919 yang diuji di Semarang. Nah, pada tahun periode setelah perang kemerdekaan sampai tahun 1958, itu pada tahun 1950 di Jakarta dibuka sekolah asisten apoteker negeri yang pertama dengan jangka waktu pendidikannya selama 2 tahun. Lulusan pertama itu ada 30 orang. Nah, pada tahun 1958 jumlah tenaga apoteker itu meningkat. Dan tahun 1960 sampai 1965 itu mengalami penurunan karena ada kesulitan devisa dan keadaan ekonomi industri farmasi dalam negeri hanya dapat berproduksi sekitar 30% dari kapasitas produksinya. Terus lanjut ke periode Orde Baru. Nah, di periode ini, sebagian besar 80% kebutuhan obat nasional masih tergantung pada impor, dan kebijakan obat pada pelita 1 dititik beratkan pada produksi obat jadi dalam negeri dengan membuka kesempatan investasi dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, terus pada tahun ini juga periode Orde Baru, industri farmasi dalam negeri itu tumbuh cukup besar produksinya sehingga ketergantungan impor dapat dikurangi. Nah, terus lanjut ke farmasi era reformasi. Nah, banyak sekolah pendidikan dan industri farmasi itu didirikan pada periode era reformasi itu. Ia berkembang. Terus setelah Perang Dunia II, apoteker berasal dari Denmark, Austria, Jerman, dan Belanda itu dididik untuk asisten apoteker yang mulai dihasilkan tahun 1906. Nah, pendidikan asisten apoteker dilakukan secara magang di apotek. Setelah periode tertentu, itu akan menjalani ujian negara. Nah, selanjutnya tahun 1918, 1937 sampai 1941 itu mengalami peningkatan ya di farmasi. Terus 1946 sampai 1947 juga. Jadi di situ udah banyak perguruan tinggi, terus fakultas-fakultas farmasi. Contohnya kayak di ITB, UGM itu udah mulai ada, guys. Nah, itu lulusan apotekernya pertama di UGM itu sebanyak 2 orang, dihasilkan pada tahun 1953. Nah, terus apakah ada program diploma atau S1-nya? Ada, guys, tapi baru program diploma aja, D3. Jadi itu dibuat oleh Departemen Kesehatannya, tapi hanya untuk analis farmasi. Nah, analisis farmasi ini dia kerjanya di dalam laboratorium ya. Jadi dia menganalisis obat-obat tradisional, kosmetik, makanan, minuman, bahan berbahaya, alat kesehatan, dan lain-lain. Terus pendidikan tinggi farmasinya itu tantangan pembangunannya di bidang kesehatan, khususnya dalam bidang farmasi ya. Terus lulusan pendidikannya harus memenuhi standar SOP. Oke, selanjutnya apa saja strategi pengembangan informasi Indonesia? Oke, dari yang pertama tadi itu perkembangannya itu dimulai pada pemerintahan Hindia Belanda dengan pendirian pendidikan asisten apoteker. Terus yang kedua, dengan penguatan aturan hukum yang berlaku tentang pekerjaan kefarmasian.
Terus yang ketiga dengan peningkatan kerjasama dari luar negeri terkait dengan pengembangan industri farmasi di Indonesia. Terus yang keempat, perlunya transformasi sistem pendidikan profesi apoteker, terutama untuk mendukung pelayanan apoteker di apotik. Nah, jadi itu tadi kesimpulannya. Harapan saya untuk 4 tahun yang akan datang itu semoga setelah menempuh program studi farmasi ini saya dapat menjadi seorang apoteker yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Terus yang kedua, semoga saya bisa membanggakan kedua orang tua saya dan semoga saya bisa sukses di farmasi ini. Amin. Jadi apoteker yang sukses, bisa mendirikan apotik. Amin. Oke, terima kasih. Sekian podcast dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.